Oke, selamat datang semuanya. Kali ini kita bakal bedah tuntas salah satu emiten energi yang menarik banget, yaitu PT Raharja Energi Cepu Tbk atau yang kita kenal dengan kode sahamnya RATU. Kenapa menarik? Karena mereka ini lagi ada di momen yang sangat penting di sektor energi Indonesia. Nah, sebelum kita melangkah lebih jauh, penting banget nih untuk dicatat, pembahasan kita kali ini tujuannya murni untuk informasi ya, buat bantu teman-teman riset sendiri. Jadi ini sama sekali bukan saran untuk jual atau beli saham. Semua keputusan investasi itu kembali lagi ke tangan dan tanggung jawab Anda masing-masing. Ini dia pertanyaan besarnya yang jadi inti dari ulasan kita. Gimana caranya sebuah perusahaan energi yang selama ini hidup dari aset-aset yang umurnya udah nggak muda lagi bisa bertransformasi buat masa depan? Ini bukan cuma cerita soal ratu loh, tapi ini cerita tentang gimana caranya beradaptasi di tengah perubahan zaman. Jadi, kita akan bedah cerita ratu ini lewat 6 babak. Mulai dari kenalan dulu sama perusahaannya, terus kita lihat tantangan terbesarnya, strategi baru mereka buat tumbuh, kita check up juga kesehatan keuangannya, sampai kita lihat resiko dan potensi ke depan. Oke, bagian pertama. Mari kita kenalan lebih dekat sama perusahaan yang jadi bintang utama kita hari ini. Jadi, ratu ini apa sih sebenarnya? Penting nih buat dipahami. Mereka itu bukan yang ngebor minyak langsung ya. Mereka ini lebih ke perusahaan induk investasi. Tugasnya, mengambil bagian atau porsi kepemilikan strategis di proyek-proyek energi raksasa di Indonesia. Perjalanan perusahaan ini tuh menarik banget loh. Mereka berevolusi dari yang tadinya cuma perusahaan konsultan, sampai akhirnya jadi perusahaan investasi publik yang kita kenal sekarang. Transformasinya signifikan banget. Nah, mesin uang mereka sekarang tuh datang dari dua aset raksasa ini. Ada Blok Cepu yang ibaratnya permata mahkotanya produksi minyak nasional dan Blok Jabung yang juga nggak kalah penting. Dua-duanya aset yang super strategis. Tapi, nah disinilah letak masalah utamanya. Aset-aset yang jadi andalan mereka ini sayangnya nggak akan produktif selamanya. Waktu terus berjalan. Untuk ngerti tantangannya, coba kita lihat satu angka ini. Satu angka aja, tapi ceritanya dalam banget. Angka tadi itu nunjukin penurunan pendapatan Areatu secara year over year. Kenapa bisa turun? Ya ini adalah akibat langsung dari penurunan produksi secara alami dari ladang-ladang minyak mereka yang bisa dibilang usianya sudah matang. Ada satu laporan yang bilang, dan ini kena banget, bahwa angka ini bukan sekedar angka biasa. Ini tuh kayak lampu kuning, peringatan jelas bahwa produksi dari aset lama mereka lagi menurun. Ibaratnya, mereka harus lari kencang cuma buat bisa tetap berdiri di tempat yang sama. Terus gimana dong cara Ratu ngadepin ini? Nah, mereka nggak diam aja. Mereka udah siapin strategi baru dengan 3 pilar utama buat banting setir dan ngejar pertumbuhan lagi. Ini dia 3 langkah jelas yang mereka siapin buat pindah haluan dari yang tadinya cuma mengandalkan aset lama. Sekarang mereka mau aktif membangun masa depan yang baru. Langkah pertama, dan ini yang paling disorot, namanya Sinergi Barito. Jadi, mereka datangin jajaran manajemen baru yang punya koneksi kuat ke grup Barito. Ini penting banget karena mereka bawa keahlian industri yang dalam dan sinyalnya jelas. Ratu mau berubah dari investor pasif jadi calon operator aktif di masa depan. Nah, buat modalin semua rencana besar ini, Ratu tentunya butuh dana segar. Caranya? Mereka masuk ke pasar modal dengan rencana nerbitin obligasi konvensional dan juga sukuk, atau gampangnya surat berharga syariah. Target total dana yang mau dikumpulin itu 800 miliar rupiah. Oke, rencananya keren, ambisius, tapi pertanyaannya, dompetnya kuat nggak buat ngejalanin semua itu? Yuk kita periksa bareng-bareng kesehatan finansialnya Ratu. Kekuatan finansial mereka bisa kita intip dari satu angka kunci ini, cuma 0,34 kali. Angka tadi itu adalah rasio utang banding modalnya mereka. Rendah banget kan? Jauh di bawah batas wajar industri. Artinya apa? Artinya mereka punya ruang gerak yang super lega buat pinjam dana lagi di masa depan untuk akuisisi tanpa harus pusing sama tekanan keuangan. Dan tabel ini nunjukin sesuatu yang luar biasa soal kekuatan operasional mereka. Lihat deh, pendapatannya memang turun karena produksi yang lebih rendah. Tapi, laba bersihnya malah naik. Ini nunjukin manajemen biaya mereka efisien banget. Keren kan? Oke, rencana internalnya kelihatan solid ya. Tapi kan bisnis itu nggak hidup di ruang hampa. Ada banyak banget faktor dari luar yang bisa mempengaruhi kinerja RAT.
Jadi performa mereka di 2026 nanti bakal banyak dipengaruhi sama pertama harga minyak dunia yang naik turun. Terus nilai tukar rupiah terhadap dolar. Lalu ada juga kebijakan pemerintah lewat SKK migas. Dan terakhir, tentu aja inflasi yang bisa bikin biaya operasional membengkak. Kalau kita mikir lebih jauh lagi, tantangannya makin besar. Ini masalah yang dihadapi semua pemain di industri ini sih. Mulai dari penipisan cadangan alami, tren global ke arah energi hijau yang bisa bikin cari modal makin susah, sampai resiko perubahan kebijakan pemerintah. Oke, ini kita sampai di bagian terakhir. Dan bisa dibilang ini yang paling krusial dari semuanya. Jadi intinya gini, Ratu punya pondasi keuangan yang sehat. Rencananya juga jelas buat ngadepin tantangan. Semuanya udah di atas kertas. Tapi seperti pertanyaan di slide ini, apakah eksekusinya nanti bakal sebagus rencananya? Nah, itulah pertanyaan besar yang akan menentukan kemenangan Ratu di tahun 2026 dan tahun-tahun berikutnya. Semua kembali ke eksekusi.